Kini, di Indonesia telah hadir aplikasi aksesibilitas all-in-one pertama yang dibuat untuk para penyandang disabilitas. Bernama Teddy, aplikasi tersebut terlahir dari buah pikiran dan kerja keras salah satu mahasiswi Unpad melalui program Bangkit yang diinisiasi oleh Google bersama dengan Decoding. Najma panggilan akrabnya. Ia merupakan mahasiswi jurusan Statistika Unpad angkatan 2019. Najma sudah mengenal machine learning sejak SMA. Karenanya, saat menduduki bangku perkuliahan saat ini, ia memutuskan untuk mengikuti program Bangkit, di mana machine learning menjadi salah satu pembelajaran dalam program tersebut. Najma sendiri mengenal program Bangkit dari senior di jurusannya yang pernah mengikuti program tersebut. Tahu program Bangkit dari kakak tingkat. Aku agak dekat sama kakak tingkat, beberapa orang, dan semua kakak tingkat itu yang aku tahu masuk ke program Bangkit. Program Bangkit mendorong para pesertanya untuk memperhatikan kaum-kaum minoritas yang belum terdampak oleh teknologi. Berangkat dari munculnya berita mengenai diskriminasi terhadap teman tuli yang ia temukan, akhirnya Najma memutuskan untuk menciptakan sebuah aplikasi yang dapat mendukung inklusivitas bagi disabilitas. Dari situ aku mulai cari-cari di sosial media, ada beberapa komentar yang kalau negara lain tuh udah punya nih teknologi buat membantu difabel, tapi Indonesia belum ada. Nah, di situ aku baru muncul kepikiran kalau bisa nih topik difabel ini aku angkat ke topik buat final capstone project Bangkit. Berdasarkan hasil risetnya saat itu, ada 3 jenis penyandang disabilitas terbanyak di Indonesia, yakni tuli, rungu, dan wicara. Akhirnya, Najma pun fokus untuk membantu ketiga jenis disabilitas tersebut. Akan tetapi, Najma menyadari jika di Indonesia ini memungkinkan ada seseorang yang memiliki lebih dari satu disabilitas. Akhirnya, Najma memutuskan untuk menyediakan banyak fitur dalam aplikasi yang hendak ia ciptakan saat itu. Pas aku lihat di Indonesia sendiri itu belum ada nih aplikasi yang membantu banyak jenis disabilitas. Jadi biasanya dalam satu aplikasi itu cuma membantu tunanetra aja atau tunarungu aja, tunawicara aja, itu nggak ada semua aplikasi yang membantu semua jenis disabilitas gitu. Selama menjalani program Bangkit, Najma mengaku kesulitan mencari teman saat ia hendak membentuk tim untuk final project program tersebut. Tentunya, mencari orang dengan tujuan dan visi misi yang sama itu cukup sulit. Apalagi saat itu Najma benar-benar memiliki keinginan yang kuat untuk masuk ke dalam top 15 proyek terbaik. Setelah usaha yang cukup keras dalam mengajak orang-orang untuk bergabung ke dalam timnya, akhirnya terbentuklah tim yang sesuai dengan harapan dan keinginan Najma, di mana ia berhasil mengajak orang-orang yang berani berdedikasi tinggi untuk Teddy. Tentunya ada banyak rintangan yang dihadapi Najma dan tim selama masa pengembangan aplikasi tersebut. Jadi waktu itu aku kendalanya gimana biar aku ngebungkus Teddy ini spesial, jadi orang-orang itu mau gabung ke tim aku. Itu kendala pertama. Kemudian kendala kedua itu waktu pengerjaan Teddy-nya. Karena kan kita disuruh ngerjain aplikasi, ngebuat aplikasi cuman dalam 1 bulan. Dan itu belum ngumpulin data, nge-research idenya, bikin PowerPoint presentasinya, gimana-gimana masuk rumah sakit. karena emang bener-bener kita fokus banget di Teddy. Cuman yang sakit itu kita nggak maksa sama sekali, kayak nggak ada tuntutan sama sekali. Menurutku karena aku ngerasain hal yang sama mereka, itu karena kita benar-benar mau buktiin kalau kita itu bisa ngebuat ini, kalau gak cuman orang-orang dewasa loh, tapi anak-anak muda juga bisa ngebuat yang kayak gini. Itu sih menurutku yang bikin kita satu tujuan dan akhirnya bisa masuk ke top 15. Setelah banyak rintangan yang dihadapi, Najma berharap aplikasi Teddy ini akan terus berkembang ke arah yang lebih baik untuk kedepannya. Ia juga ingin aplikasi tersebut dapat digunakan oleh kalangan disabilitas maupun non-disabilitas. Terhambat, jadi aku pengen aplikasi Teddy khususnya ini menyebar di kalangan tunanetra, tunarungu, sama tunawicara. Jadi informasinya lebih menyebar biar mereka bisa tahu dan bisa pakai gitu. Najma berpesan untuk generasi muda di Indonesia agar dapat mempelajari teknologi dengan baik. Tak hanya sekadar mempelajari, tapi teknologi itu juga harus bisa diimplementasikan kepada masyarakat umum atau bahkan kepada masyarakat minoritas agar mereka dapat merasakan langsung kegunaan teknologi yang begitu luar biasa itu. Hairunisa Rahmatika, Amira Fatimah Tujahra melaporkan.